Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya Danang Kusnadi akan membahas materi kaitannya dengan rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif. Kelas 11 semester 1. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep desain produk kreatif dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis alur dan proses kerja pembuatan prototipe atau model produk kreatif dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis proses kerja prototipe atau model produk kreatif dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat membuat desain atau rancangan produk kreatif dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe atau model produk kreatif dengan tepat. Yang keenam, peserta didik dapat membuat prototipe atau model produk kreatif dengan benar. Yang ketujuh, peserta didik dapat membuat kemasan dan merek atau brand produk kreatif dengan baik. Pengertian desain produk. Pengertian desain produk adalah sebuah proses mulai dari membayangkan sebuah desain, menciptakan, dan memperbaikinya yang dapat menyelesaikan masalah dari penggunanya secara spesifik. Kunci keberhasilan dari sebuah desain produk adalah mengerti secara menyeluruh terkait user, karena mereka yang akan menggunakan produk tersebut. Dalam sebuah desain produk, Anda juga akan menggunakan kemampuan seperti empati dan observasi yang digunakan untuk memahami customer seutuhnya, mulai dari kebiasaan, tingkah laku, kebutuhan, dan keinginan. Selain itu, desain produk juga harus bermanfaat untuk kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Bagian-bagian desain produk. Pada dasarnya desain produk terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, mendesain produk yang benar-benar baru, yaitu membuat rancangan dan sketsa baru yang belum pernah ada pada desain sebelumnya. Yang kedua, mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada atau yang sering disebut redesign, atau melakukan pengembangan terhadap desain produk yang sudah ada. Maksud dan tujuan desain produk untuk pengembangan bisnis. Terdapat 5 tujuan penting dalam proses pembuatan desain produk dalam suatu bisnis. Antara lain, yang pertama, utility, kegunaan. Artinya, kegunaan dari produk itu sendiri, di mana produk yang akan Anda produksi untuk kemudian digunakan harus aman dan mudah. Yang kedua, tampilan.
mengarah pada tampilan produk itu sendiri, di mana tampilan produk harus dibuat unik, baik, dan seindah mungkin sehingga dapat menarik konsumen untuk menggunakan ataupun membeli produk tersebut. Yang ketiga, kemudahan pemeliharaan. Maksud dari kemudahan pemeliharaan adalah kemudahan dalam pemeliharaan atau perawatan produk tersebut. Produk yang Anda buat harus dirancang sedemikian rupa sehingga konsumen mudah untuk memperbaiki dan merawat produk tersebut nantinya. Yang keempat, biaya rendah. Berkaitan dengan biaya atau harga produk yang akan Anda buat, di mana produk yang Anda rancang harus bisa dibuat dengan ongkos yang rendah agar berkompetisi dengan kompetitor di pasar. Ini karena produk yang terlampau tinggi dan tidak sesuai dengan harga pasaran pada umumnya akan susah untuk memancing ketertarikan beberapa konsumen. Yang kelima, komunikasi. Komunikasi maksudnya suatu produk yang dibuat harus bisa mengkomunikasikan filosofi atau misi bisnis atau perancang kepada calon konsumen. Dalam hal ini, usahakan membuat desain yang mudah untuk banyak kalangan atau oleh target pasar mengerti, sehingga target pasar produkmu dapat mencapai dan tingkat penjualan produk tercapai. Fungsi desain pada produk untuk pengembangan bisnis. Adapun fungsi dan pengertian desain produk pada barang atau layanan yang diproduksi yaitu sebagai identitas dari produk itu sendiri. Jadi, pelindung untuk produk dan menambah nilai jual suatu produk. Sementara itu, nilai manfaat dari desain dari hasil produksi tentu menjadi hal yang diperhatikan oleh konsumen. Yang pertama, menjadikan konsumen puas akan pelayanan. Konsumen akan lebih melirik sebuah produk berdasarkan desain yang ditampilkan, karena dengan melihat desain yang berkualitas, penampilan yang menarik, kemudahan penggunaan, serta minim kendala menjadikan konsumen mengambil kesimpulan bahwa hasil produksi tentu bermutu dan berkualitas. Yang kedua, faktor penentuan sebuah kesuksesan produk. Sebuah penciptaan dan inovasi dalam menghasilkan desain pada barang atau jasa akan membawa manfaat yang lebih besar dalam sebuah bisnis. Artinya, dengan adanya faktor penentuan sebuah kesuksesan produk akan meningkatkan kinerja efisiensi serta bisa mengurangi biaya dan risiko untuk bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Dalam menjangkau pasar yang lebih luas, maka diperlukan sebuah desain pada hasil produksi yang inovatif serta kreatif. Karena dengan adanya desain yang unik tersebut merupakan faktor penentu sebuah kesuksesan suatu produk atau jasa. Tentunya akan berpengaruh pada penjualan serta meningkatkan pengembalian investasi sebuah bisnis.
bisnis. Yang keempat, desain pada produk meningkatkan kualitas perusahaan. Artinya, jika sebuah perusahaan dikatakan sukses menghasilkan sebuah desain pada hasil produksi yang cermat, dengan adanya optimalisasi penggunaan bahan, pengurangan biaya produksi, serta meminimalisir pemborosan. Selain itu, desain pada hasil produksi yang dihasilkan mampu memiliki sebuah karakteristik yang unik. Yang kelima, peningkatan dalam pengembangan bisnis. Desain pada hasil produksi, baik yang baru maupun pengembangan dari desain yang sudah ada, tentu akan berpengaruh pada proses penjualan sebuah layanan atau barang yang sudah diproduksi. Konsumen cenderung menilai secara visual, baik produk maupun jasa. Jika terlihat nilai estetika produknya tinggi, tentu berpengaruh pada produk. Kemasan produk. Kemasan merupakan desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Contoh pada gambar di samping. Nah, di sini merupakan kemasan produk yang terdapat informasi sekaligus bentuk, struktur material, warna, citra, dan tipografinya. Fungsi kemasan produk. Perusahaan sangat memperhatikan pembungkus suatu barang sebab mereka menganggap bahwa fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Ya, benar sekali. Seperti kemasan yang ada di samping ini. Kemasan juga bisa digunakan sebagai media promosi. Nah, karena di dalam kemasan terdapat informasi produk. Selain itu, kemasan juga dapat berfungsi menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Tujuan kemasan produk menurut Lau dan Gimber tahun 2007. Tujuan dari kemasan dan pelabelan kemasan antara lain: yang pertama, physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua, barrier protection, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Yang ketiga, containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Yang keempat, information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan label. Yang kelima, reducing theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Yang keenam, convenience, fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan kembali, penutup, penggunaan dan digunakan kembali. Yang ketujuh, marketing. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk.
Klasifikasi kemasan. Kemasan dapat digolongkan atas beberapa hal, antara lain yang pertama berdasarkan frekuensi pemakaian. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kemasan sekali pakai, disposable. Maksudnya di sini kemasan sekali pakai yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Contoh, bungkus plastik untuk es, bungkus dari daun-daunan, kotak karton, lipat minuman, sari buah. Yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi-trip. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali seperti botol minuman, botol kecap, botol sirup. Yang ketiga, kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen, semi-disposable. Wadah-wadah tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen, misalnya botol air mineral, yaitu untuk tempat air minum di rumah, kaleng susu untuk tempat gula, dan lain-lain. Penggunaan kemasan untuk kepentingan ini berhubungan dengan tingkat toksikasi. Yang kedua, berdasarkan struktur sistem kemas. Klasifikasi kemasan berdasarkan kontak produk dengan kemasan atau berdasarkan letak suatu bahan kemas. Di dalam sistem kemasan secara keseluruhan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kemasan primer. Maksud dari kemasan primer yaitu kemasan yang langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan, misalnya kaleng susu, botol minuman, bungkus tape. Yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder fungsi utamanya untuk melindungi kelompok-kelompok kemasan lain, misalnya kotak karton untuk wadah susu dalam kaleng, kotak kayu untuk buah yang dibungkus, dan sebagainya. Yang ketiga, kemasan tersier. Kemasan tersier yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan kemasan sekunder. Kemasan ini digunakan untuk pelindung selama pengangkutan, misalnya jeruk yang sudah dibungkus dimasukkan ke dalam kardus, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, dan setelah itu ke dalam peti kemas. Nah, di sini ada yang ketiga, sifat kekuatan bahan kemasan. Nah, ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, kemasan fleksibel. Kemasan fleksibel sendiri artinya kemasan bahan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah dan relatif tipis, misalnya plastik, kertas, dan foil. Yang kedua, kemasan kaku. Maksud dari kemasan kaku yaitu bahan kemas yang bersifat keras, tidak tahan lenturan, patah bila dibengkokkan, relatif lebih tebal dari kemasan fleksibel, misalnya kemasan kayu, gelas, dan logam. Yang ketiga, kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Kemasan semi kaku atau kemasan semi fleksibel yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara lain kemasan fleksibel dan kemasan kaku, misalnya botol plastik dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Yang keempat, berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan kemasan. Di sini terbagi menjadi 3.
Yang pertama, kemasan hermetis, artinya tahan uap dan gas. Kemasan hermetis yaitu kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, atau uap air, sehingga kemasan ini tidak dapat dimasuki oleh bakteri, ragi, dan debu. Wadah-wadah yang biasanya digunakan untuk pengemasan hermetis adalah kaleng dan botol gelas. Yang kedua, kemasan tahan cahaya. Kemasan tahan cahaya yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Kemasan ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan hasil fermentasi. Yang ketiga, kemasan tahan suhu tinggi. Kemasan tahan suhu tinggi yaitu kemasan untuk bahan yang memerlukan proses pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi, umumnya terbuat dari logam dan gelas. Nah, di sini yang kelima berdasarkan tingkat kesiapan pakai perakitan. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, wadah siap pakai. Artinya, wadah siap pakai yaitu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contoh, botol, wadah, kaleng, dan sebagainya. Yang kedua, wadah siap dirakit atau wadah lipatan. Wadah siap rakit yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi, misalnya kaleng dalam bentuk lembaran atau plat, dan silinder fleksibel. Wadah yang terbuat dari kertas, foil, dan plastik. Jenis-jenis kemasan produk. Jenis-jenis kemasan yang tersedia saat ini adalah: yang pertama, kemasan kertas; yang kedua, kemasan gelas; yang ketiga, kemasan logam kaleng; yang keempat, kemasan plastik; yang kelima, komposit kertas atau plastik; yang keenam, edible packaging, yaitu kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan; yang ketujuh, biodegradable packaging, kemasan yang mampu didaur ulang secara alami oleh mikroba dalam tanah. Syarat kemasan produk. Dalam memilih bentuk dan bahan kemasan yang akan digunakan, maka diperlukan untuk beberapa pertimbangan agar dapat berfungsi dengan baik. Pertimbangan tersebut antara lain: yang pertama, tidak beracun; yang kedua, bahan kemasan tidak mengganggu kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kandungan Pb atau yang sering kita sebut timbal, yang bersifat racun bagi manusia. Yang ketiga, harus cocok dengan bahan yang dikemas. Yang keempat, kemasan yang dipilih harus cocok dengan produk yang dikemas. Jika salah memilih bahan kemasan, maka akan merugikan. Yang kelima, sanitasi dan syarat-syarat kesehatan terjamin. Yang keenam, di samping bahan kemasan tidak beracun dan produk yang dikemas tidak menunjukkan kerusakan karena adanya mikroba, bahan kemasan juga tidak boleh digunakan bila dianggap tidak dapat menjamin sanitasi atau syarat-syarat kesehatan. Yang ketujuh, dapat mencegah pemalsuan. Yang kedelapan, kemasan juga berfungsi sebagai pengaman dengan cara membuat kemasan yang khusus
sehingga sulit untuk dipalsukan, dan bila terjadi pemalsuan akan mudah dikenali. Yang kesembilan, kemudahan membuka dan menutup. Yang ke-10, pada umumnya konsumen akan memilih produk dengan kemasan yang mudah dibuka dan ditutup. Yang ke-11, kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi produk. Yang ke-12, kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi perlu dipertimbangkan sehingga isi kemasan dapat diambil dengan mudah dan aman. Yang ke-13, kemudahan pembuangan kemasan bekas. Yang ke-14, pada umumnya kemasan bekas adalah sampah dan merupakan suatu masalah yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk penanganannya. Yang ke-15, ukuran, bentuk, dan berat. Yang ke-16, ukuran kemasan berhubungan dengan erat dengan penanganan selanjutnya, baik dalam penyimpanan, transportasi, maupun sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen. Yang ke-17, penampilan dan pencetakan. Yang ke-18, kemasan harus memiliki penampilan yang menarik, baik dari segi bahan. Yang ke-19, estetika maupun dekorasi. Hal ini terkait selera masyarakat. Yang ke-20, syarat khusus. Selain syarat-syarat yang telah disampaikan di atas, masih ada syarat-syarat khusus yang perlu diperhatikan, misalnya iklim daerah pemasaran yaitu tropis atau subtropis, kelembabannya, dan lain sebagainya. Merancang kemasan produk. Merancang atau mendesain sebuah kemasan produk tergantung pada tingkat kreativitas dari desainernya. Beberapa hal tersebut antara lain terbagi menjadi dua. Yang pertama, label harus mudah dimengerti. Nah, artinya label kemasan produk harus memuat kata-kata, kalimat, nama, logo, dan gambar yang mudah dimengerti oleh konsumen. Yang kedua, terdapat informasi yang relevan. Sebuah label harus memuat informasi yang relevan dan diperlukan hindari penulisan label dengan huruf yang susah dibaca dan berukuran kecil. Standar desain kemasan produk. Menurut Wikipedia, Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Badan Standarisasi Nasional (BSN) adalah sebuah badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar Nasional Indonesia (SNI) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNI bersifat sukarela untuk dipakai dan ditetapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan PP Nomor 102 Tahun 2000. Kaitannya dengan model kemasan produk kreatif. Model kemasan produk kreatif haruslah mendukung pemasaran sehingga calon konsumen mudah mengingat dengan produk dijual. Menurut Kotler, tahun 2003 terdapat 6 faktor yang berpengaruh dalam menentukan kemasan produk. Antara lain, yang pertama, warna, color. Konsumen melihat warna jauh lebih cepat daripada melihat bentuk atau ukuran. Fungsi warna selain untuk identifikasi,
juga untuk mencitrakan produk dan meningkatkan daya beli. Yang kedua, bahan material. Terdapat beberapa macam bahan yang dapat digunakan sebagai kemasan produk, misalnya kertas, plastik, aluminium foil, botol, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bentuk form. Bentuk yang sederhana memiliki daya tarik dan keunikan akan mengundang minat konsumen untuk membeli produk. Yang keempat, ukuran size. Ukuran kemasan sangat tergantung pada jenis produk, volume, luasan, tebal, dan tipis kemasan. Yang kelima, logo brand. Merek dagang sangat penting untuk meningkatkan simbol daya saing produk. Yang keenam, topografi tag. Topografi adalah muatan teks pada kemasan yang menyampaikan pesan untuk menjelaskan produk yang akan dijual.